Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Vicon Indonesia, kembali lagi bersama saya Dimas. Pada video kali ini saya akan membahas expand modul LX3V 4PT for PT100. Nah, jadi teman-teman kalau mempunyai sensor PT100 itu dapat dibaca menggunakan expand modul Vicon LX3V 4PT. Nah, misalkan seperti ini topologinya. Ada sensor PT100 tersambung ke expand modul LX3V 4PT, dan LX3V 4PT nanti akan dibaca ke PLC LX3V. Jadi data dari sensor ini akan terbaca ke PLC. Nah, seperti itu. Untuk wiringnya sendiri itu seperti ini teman-teman. Jadi ada dua tipe. Ketika teman-teman menggunakan 3 kabel atau 2 kabel. Nah, kalau 3 kabel dia seperti ini. Jadi plusnya dia ada 2, tersambung ke I1 plus dan L1 plus. Yang minusnya dia tersambung ke L1 minus. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan 2 kabel atau 2 wire, di sini L1 plus dan I1 plus itu di jumper. Jadi di sini di jumper nanti mengarah ke plusnya PT100 dan minusnya dia tetap ke L1 minus. Nah, seperti itu. Oke, untuk modul LX3V 4PT sendiri dia sudah support 4 channel PT100. Jadi kita bisa menggunakan 4 sensor PT100 dan datanya akan dibaca ke PLC seperti itu. Nah, ini dapat dilihat dia nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita bisa membaca 4 sensor PT100 ke PLC Vicon LX3V. Nah, bagaimana yang menggunakan PLC LX5V mas? Nah, itu bisa aja nanti pakai modul LX3V 4PT ya teman-teman. Tapi perlu diingat nanti untuk special address-nya akan berbeda. Seperti itu. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan LX3V yang 12 mR. Oke, kita langsung coba buka di Docs Vicon. Nah, di sini saya akan mengikuti tutorial dari Docs Vicon. Nah, ini sudah ada penjelasannya teman-teman. Di sini ini untuk wiringnya. Nah, ini wiring yang saya jelaskan tadi. Di sini juga ada. Nah, ini adalah contoh sensor PT100 yang digunakan. Seperti itu. Oke, nah kita coba lihat di sini. Jadi nanti nilai yang terbaca di PLC di angka minus 1000 sampai 6000. Yang dimana ketika minus 1000 berarti nilai di PT100-nya minus 100 derajat Celcius. Dan ketika 6000 berarti dia berada di 600 derajat Celcius. Seperti itu. Ini dalam satuan Celcius ya teman-teman. Ada juga yang satuan Fahrenheit nanti. Jadi kita bisa mengambil satuan yang Celcius ataupun yang Fahrenheit. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting dari expand modul yaitu BFM. Tanpa BFM ini kita tidak bisa mengambil data dari sensor atau expand modul tersebut. Nah, jadi perlu diketahui yang pertama ini ada BFM 1 sampai 4. Dia untuk menentukan cycle pembacaan dari modul PT100-nya. Jadi per berapa milisecond sih kita mau baca nilai dari PT100-nya. Nah, itu disetting pada BFM 1 sampai 4. Untuk BFM 5 sampai 8 dia menyimpan data rata-rata dari temperatur di channel 1 sampai 4. Nah, jadi untuk mengambil data temperatur nanti kita bisa memakai BFM 5 sampai 8 ya teman-teman. Ini untuk satuannya Celcius. Terus ada BFM 9 sampai 12. Nah, 9 sampai 12 juga menyimpan data temperatur pada channel 1 sampai 4. Bedanya apa? Kalau yang BFM 5 sampai 8 itu adalah rata-rata. Kalau yang 9 sampai 12 adalah present temperatur atau temperatur aktualnya.
Nah, jadi untuk yang BFM 5-8 ini dia ada perbandingan dulu. Lebih stabil dia, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita butuh satuan yang Fahrenheit, kita bisa mengambil BFM 13-16 ataupun 17-20. Nah, ini juga ada BFM untuk error status dan software kode, tapi ini jarang dipakai. Kita pakainya yang BFM 5, 8, 9 sampai 12 itu aja. Saya akan menunjukkan ke program PLC-nya di sini. Nah, kalau yang menggunakan LS3V, kita bukanya yang PLC editor ya, teman-teman. Jangan PLC editor 2. Kita bisa memakai fitur yaitu PLC Guide. Nah, di sini sebuah keuntungan dari LS3V ataupun Vicon PLC editor, itu kita bisa menggunakan PLC Guide. Di sini kita pilih aja modul wizard, teman-teman. Nah, kita pilih yang 4 PT. Lalu next, kita tidak perlu mengambil semua BFM-nya ya, teman-teman. Kita pilih beberapa saja. Saya akan menggunakan satu channel aja di sini. Channel 1 average temperature. Nah, untuk rata-ratanya saya akan mengambil data dari PT100 setiap 1 detik sekali. Terus saya mau mengambil average temperaturnya, rata-rata temperatur disimpan pada D0. Oke, seperti ini. Ini triggernya kita ganti ke M8000 aja. Jadi ketika PLC run, dia akan membaca average temperatur seperti itu. Oke, terus yang perlu diingat lagi di sini untuk modul location. Ketika teman-teman menggunakan lebih dari satu modul, posisi modulnya harus diperhatikan. Yang paling dekat dengan PLC adalah modul 0. Nah, kalau sudah, kita di-complete aja di sini. Oke, lalu kita compile. Kita pilih transfer setup, connection test, lalu kita download. Oke, kita coba monitoring. Nah, jadi seperti ini teman-teman, nilainya sudah terbaca 26,8 derajat Celcius. Oke, kita coba pegang ya sensornya teman-teman. Maka dia akan naik. Nah, dia naik di 27, 27,1, 27,2. Nah, seperti itu. Ini untuk pembacaan sensor dari PT100. Nah, kenapa dia ada 3 digit? Karena di sini kita lihat untuk satuannya dia ada 0,1 derajat Celcius. Jadi terdapat 1 digit di belakang komanya. Maka dari itu ini bacanya 28,0 derajat Celcius, 27,9. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk yang channel 2, 3, dan 4-nya kita bisa menggunakan BFM ke 6, 7, dan 8 seperti yang di Docs Vicon ini ya, teman-teman. Jadi kalau dapat sensor nanti tinggal dilanjutkan aja from-nya. Cukup mudah bukan? Untuk membaca sensor PT100 pada PLC Vicon dan expand modul LS3V4PT. Jadi nanti tidak perlu lagi kita melakukan scaling ya teman-teman. Tidak seperti yang analog input 010 ataupun 420. Itu kan kita harus melakukan scaling datanya. Kalau yang LS3V4PT ini dia langsung keluar dalam berbentuk suhu. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti ditulis saja pada kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.